muslimin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini, menyolatkan jenazah, yaitu setelah sholat subuh kita sejenak subuh pulang untuk mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Pada bahasan kita yang lalu, kita sudah membahas putusan-putusan tadi tentang sholat jenazah. Pada dasarnya sholat jenazah ini adalah sholat yang ringan, sehingga tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya takbiratul ihram yang dilanjutkan dengan 3 kali takbir berikutnya dan diakhiri dengan salam, baik salamnya 1 kali saja atau salam 2 kali, karena terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Dalam banyak hal, syariat Islam ini menyuruh kita sholat. Ketika ada gerhana baik bulan maupun matahari, kita sholat. Ketika ada musim kemarau yang berkepanjangan, kita diperintahkan sholat istisqa. Ketika ada momentum hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita sholat. Ketika kita akan safar dan kembali dari safar, disunahkan sholat. Ketika kita terjerumus dalam dosa dan bertobat kepada Allah, disunahkan sholat, dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa sholat menjadi sarana pendekatan diri yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena Nabi mengatakan sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Dan Nabi menambahkan, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah di dalam sujud ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang-orang yang masuk ke dalam neraka ketika ditanya, khususnya neraka Saqar, ditanya oleh para malaikat, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Rupanya jawaban awal yang mereka sampaikan, mereka mengatakan, lam naku minal musholli, kami dulu ketika hidup di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan ibadah. Dari ini kita menjadi sangat mengerti bahwa sholat ini harus ditegakkan, baik itu yang wajib maupun ditambah dengan yang sunnah. Khusus terkait sholat jenazah, Nabi menyampaikan pahala besar ketika seseorang berkenan menyolatkan saudaranya, saudara sesama muslim, saat wafatnya, maka dia dijanjikan satu pahala besar sebesar gunung yang besar, atau dalam riwayat lain menyebut gunung Uhud. Karena itu, dengan mempelajari putusan-putusan tadi tentang sholat ini, setiap berkesempatan takziah jangan lewatkan untuk tidak sholat, tapi berusaha untuk sholat. Baik sholat itu sudah dilangsungkan, tapi jenazah masih disemayamkan, belum diberangkatkan, kita bisa sholat bersama yang belum. Atau bahkan ketika sudah diberangkatkan kita tidak sempat menyolatkan, maka tidak mengapa kita sholat di pemakaman setelah selesai.
seorang sahabat atau oleh beberapa sahabat bahwa yang suka mengurus masjid, baik itu menyapunya, mempersiapkan ibadah sholat dan lain sebagainya, dia senang dengan mengurus masjid, kemudian wafat, Nabi tidak diberitahu wafatnya. Ketika sudah dimakamkan, baru dikabari kepada Nabi bahwa si fulan atau si fulana telah meninggal dan sudah dimakamkan. Nabi sedikit agak kecewa karena tidak diberitahu, sehingga kemudian beliau datang ke makamnya dan menyolatkan pengurus masjid atau petugas yang dengan sukarela mengurus masjidnya. Ini menunjukkan betapa sholat jenazah menjadi penting walaupun hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang belum melaksanakan. Nah, pada kesempatan pagi ini setelah kita sudah membahas perihal putusannya, kita akan menyaksikan tutorialnya berkaitan dengan sholat jenazah, dan ini juga merupakan intisari dari putusan-putusan yang ada yang bisa kita dengarkan bersama. Kewajiban kita terhadap jenazah adalah menyolatkan. Berikut ini akan kami jelaskan tata cara menyolatkan jenazah dan peradaannya yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mari kita pahami lebih dahulu tata cara menyolatkan jenazah. Pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Kedua, lebih utama sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan terdiri atas 3 shaf. Ketiga, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, imam berdiri pada arah kepala jenazah. Sedangkan jika menyolatkan jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah jenazah atau lambung. Keempat, mengikhlaskan niat semata-mata mencari keridhaan Allah. Kelima, sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Baiklah saudara, untuk memperoleh pemahaman konkret dan lengkap, mari kita perhatikan dengan cermat peragaan sholat jenazah berikut ini lebih dahulu. Perlu kami jelaskan bahwa pada sholat jenazah yang sesungguhnya seluruh bacaan sholat dilafalkan secara sir. Namun untuk kepentingan pembelajaran pada peragaan ini seluruh bacaan sholat jenazah dilafalkan secara jam. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thalgin wa barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagaimana tampak pada peragaan tadi, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan. Sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan terdiri atas 3 shaf. Memang demikianlah yang utama, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Malik bin Ubadah. Ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna ay yaqumu thalathata sufufin illa ghufira lahu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Orang mukmin yang meninggal kemudian ia disolatkan oleh segolongan kaum muslimin mencapai 3 shaf atau baris, tentulah ia diampuni dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Ghanim Al-Hannaf, jika jenazah laki-laki, imam berdiri pada arah sebelah kepala jenazah. Sedangkan jika jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah atau lambung jenazah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits, syahidtu Anas bin Malik shalla ala janazati rajulin qama 'inda ramsihi falamma rufi'at utiya bi janazati imra'atin fa shalla 'alaiha fa qama wasataha wa fina al-'ala bin Ziyad al-'Alawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzah hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu min ar-rajuli haitsu kunta
wa minal mar'ati haitsu kunta? Qala na'am. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Aku menyaksikan Anas bin Malik menyolatkan jenazah seorang laki-laki. Ia pun berdiri pada arah kepalanya. Setelah diangkatnya jenazah itu, didatangkanlah jenazah seorang perempuan. Lalu ia menyolatkannya. Ia berdiri pada arah lambungnya. Padahal di antara kami terdapat Al-Ala bin Ziyad Al-Alawi. Maka setelah melihat perbedaan berdirinya pada jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, ia menanyakan, "Hai Abu Hamzah, adakah demikian Rasulullah SAW berdiri pada jenazah laki-laki di tempat kamu berdiri dan pada jenazah perempuan di tempat kamu berdiri?" Ia menjawab, "Ya, benar." Pada peragaan tadi kita lihat takbir dilakukan 4 kali, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Hal ini didasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi fa kabbara 4. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi atau Raja Habsyi, maka beliau membaca takbir 4 kali. Adapun doa-doa yang dibaca pada sholat jenazah adalah sebagai berikut. Setelah takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan shalawat atas Nabi. Lalu dengan ikhlas mendoakan jenazah sampai selesai dan membaca hanya sekali, kemudian salam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Jarud sebagai berikut. Inna sunnata fi sholati 'ala al-janazati ay yaqra'a bi Fatihatil kitab wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yukhlisu ad-du'a lil-mayyit hatta yafragha wa la yaqra'u illa marratan thumma yusallimu. Akhrajahu Ibnu al-Jarudi fil Muntaqa. Qala al-Hafidz rijaluhu mukhrajun lahum fi sahihain. Sesungguhnya menurut sunnah dalam menyolatkan jenazah ialah membaca Al-Fatihah dan membaca shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dengan ikhlas mendoakan jenazah sampai selesai dan membaca hanya sekali, kemudian salam. Mari kita perhatikan kembali peragaannya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa
menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang Maha terpuji dan Maha mulia. Setelah takbir kedua, membaca doa untuk jenazah, mari kita perhatikan kembali lafal doanya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thalgin wa barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkanlah dia, selamatkanlah dia, muliakanlah dia, lapangkanlah tempatnya, dan bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Sucikanlah dia dari dosa, sebagaimana halnya kain putih bila disucikan dari noda. Dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik. Begitupun keluarga serta pasangannya dengan yang lebih berbakti, serta lindungilah dari bencana kubur dan siksa neraka. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah, mari kita perhatikan kembali lafal doanya. Allahu Akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, berilah ampunan kepada kami yang masih hidup dan mereka yang sudah mati, yang muda dan yang tua, yang laki-laki dan yang perempuan, yang menyaksikan atau hadir dan yang tidak. Ya Allah, kepada yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah di atas Islam. Kepada orang yang Engkau matikan dari kami, matikanlah di atas iman. Perlu diingat, jika jenazahnya anak-anak, setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ditambah doa Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran, sebagaimana dijelaskan dalam
riwayat dari Sa'id bin Abi Aruba, ketika ia ditanya tentang sholat jenazah anak, maka diberitakan kepada mereka riwayat dari Qatadah dari Al-Hasan bahwasanya ia atau Al-Hasan bertakbir membaca Al-Fatihah, kemudian membaca doa, Allahumma ja'alhu lana salafan wa farqan wa ajran, rawahul Bukhari. Doa itu dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dan Sufyan dari Al-Hasan dalam mendoakan jenazah anak-anak. Allahumma ja'alhu lana salafan wa farqan wa ajran, rawahul Baihaqi. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai pendahulu atau penjemput dan tabungan serta pahala. Setelah takbir keempat, membaca salam ke kanan dan ke kiri, kita perhatikan kembali peragaannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan bahwa bacaan dalam sholat jenazah selain yang telah diperagakan dapat juga dilakukan sebagai berikut. Setelah takbir pertama dibaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua dibaca sholawat. Setelah takbir ketiga dibaca doa. Dan setelah takbir keempat doa dan salam. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu wa irad min ahlihi wa saghirina wa kabirina wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, demikianlah tata cara menyolatkan jenazah. Mari kita ittiba pada Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah Allah. Kita wajib ittiba. Hanya dengan cara ittiba, insya Allah kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah perhatikan secara umum dua tata cara yang ditampilkan itu sama, tinggal penempatan bacaan saja. Kalau yang pertama tadi pada takbir pertama langsung membaca sholawat dan Al-Fatihah, dan sholawat. Ya. Takbir keduanya mendoakan si mayit. Takbir ketiganya mendoakan kaum muslimin, dan takbir yang keempat tanpa baca doa kemudian salam. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua dibagi per takbir. Jadi takbir keempat ada bacaan. Jadi takbir pertama itu Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk si mayit, dan takbir keempat doa untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Itu
Itu saja perbedaan. Jadi mau ikut yang pertama ya monggo, tidak ada doa di takbir keempat. Mau ikut yang masing-masing takbir ada bacaannya, monggo. Pada intinya bacaan itu secara berurutan pertama apa? Al-Fatihah. Ya, dimulai dari ta'awuz. Yang kedua sholawat Ibrahimiyah itu ya. Yang ketiga doa si mayit Allahumma ighfir lahu. Dan yang ketiga doa untuk kaum muslimin, karena dalam doa itu ya Allah ampunilah kami semua, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dan seterusnya. Jadi itu tata cara sholat. Boleh diawali dengan doa iftitah, boleh juga tidak diawali dengan doa iftitah. Dalam tutorial ini tidak ditampilkan doa iftitah, sehingga boleh langsung bacaan Al-Fatihah. Mungkin sebelum kita akhiri ada pengalaman, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan sholat atau yang lain, monggo kami persilakan. Monggo. Ingin menanggapi aja yang videonya. Videonya waktu itu kita kan tujuannya untuk pembelajaran kita, untuk belajar sholatnya jenazah. Tapi karena dipotong-potong, jadi mungkin untuk yang belajar bisa jadi bermasalah karena nggak urut, artinya bagaimana sholatnya takbir kemudian bacaan takbir lagi, tapi kan nggak ada takbirnya itu karena dipotong. Itu apakah memang sengaja seperti itu? Tadi di awal sudah ditampilkan seluruhnya. Iya. Ya. Jadi di awal ditampilkan seluruhnya. Ketika ada penjelasan ditampilkan potong-potong karena fokus pada penjelasan. Jadi tetap kalau tidak ada penjelasan tampilan awal mungkin bisa bingung ya. Tapi kalau ada tampilan awal, bahkan tata cara yang kedua juga ditampilkan secara utuh. Hanya saja tadi untuk waktu ada pertanyaan saya percepat tadi itu yang terakhir, yang cara kedua ya. Yang cara kedua karena saya anggap sama saja, hanya penempatan bacaan yang beda, maka tadi saya percepat agar waktunya bisa ada tanya jawab sampai surut. Jadi pada prinsipnya beginilah cara yang paling sunnah dalam sholat jenazah ya. Yang membedakan nanti kalau jenazahnya perempuan, memang bacaannya itu Allahumma ighfirlah ya, tidak lahu lagi karena untuk perempuan. Tapi yang tidak bisa bahasa Arab, kapan harus ada haknya ya, nggak apa-apa menggunakan Allahumma ighfirlah. Tapi sambil belajar mana yang harus hak ya, itu juga penting sambil belajar sehingga nanti kalau sudah paham dengan baik bacaannya bisa menggunakan saat sholat jenazah perempuan, maka tidak lagi Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau selama ini masih belum paham, masih belum tahu, nggak apa-apa membaca Allahumma ighfir lahu. Jadi proses. Kemudian berkaitan dengan bacaan ada satu harokat yang salah, bukan madkholahu tapi mudkholahu ya, mudkholahu. Jadi kalau kita lihat di redaksi hadis aslinya, semua di situs itu bukan madkholahu tapi apa? Dhamma, mudkholahu. Nah ini mungkin di sini Pak keliru bacaannya ya. Monggo yang lain mungkin. Ibu-ibu. Jadi sudah silakan. Waalaikumsalam. Saya disinggung tadi sama Ustaz mengenai sholat istisqa. Ya. Itu dilaksanakan abdulnya di mana? Terima kasih. Karena saya pengalaman tahun 73 itu menjalankan sholat itu di tanah lapang. Sambil hewan-hewan itu diajak. Terus sore memang hujan. Saya ingat. Terima kasih. Iya, belum lahir saya waktu itu. Jadi, memang sunnahnya di tanah lapang dengan mengajak seluruh hewan yang kehausannya karena air, karena kemarau itu. Ya. Jadi memang sunnahnya seperti sholat hari raya. Kalau tidak hujan dan lebih aman di tanah lapang. Gitu ya. Nah,
Maka sunnah untuk sholat istisqa itu adalah di tanah lapang. Meskipun di masjid boleh saja, ya di masjid boleh saja. Tapi lebih utama yang dicontohkan Rasulullah adalah di tanah lapang. Sholat memohon hujan, dikirim hujan. Pernah Nabi berdoa tanpa sholat istisqa turun hujan, yaitu saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini kan melawan Romawi. Kekuatan Islam pada saat itu sudah diperhitungkan oleh raja besar, adik kuasa pada saat itu Romawi. Dan mereka mendengar Rasulullah hadir dalam perang itu, Allah hadirkan ketakutan di hati mereka. Mereka mundur, mereka pulang, tidak jadi menyerang kaum muslimin. Karena sebelumnya mereka kalah dalam perang Mu'tah namanya. Padahal jumlah mereka 200.000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. Ya, seakan-akan 1 lawan 60. Tapi dengan strategi Khalid bin Walid, seakan-akan banyak pasukan kaum muslimin. Padahal kalau tahu persis jumlahnya ya hanya 3.000-an. Sebenarnya kalau Khalid bin Walid mengejar terus sampai dekat dengan daerah kekuasaan Romawi, bisa jadi informasi tentang jumlah kaum muslimin bahwa mereka cuma 3.000 akan balik diserang. Bahkan tidak hanya diserang, tapi Madinah bisa dihancurkan. Nah, tapi Khalid bin Walid tidak terus mengejar, hanya sekedar memukul mundur pasukan Romawi. Nah, jadi waktu perang Tabuk ini tambah banyak kaum muslimin 30.000. Tapi itu perang yang sangat menyengsarakan karena sangat panas, logistik terbatas, ya, persenjataan terbatas, kendaraan terbatas. 18 pasukan hanya bisa menaiki 1 kota secara bergantian. Tapi di sini terlihat persaudaraan kaum muslimin mendahulukan yang betul-betul capek. Nah, jadi ada yang dipersilakan gilirannya, dia malah ya antum saya masih kuat. Nah, itu menunjukkan betapa sengsaranya perang pada saat itu, tetapi kaum muslimin pulang dalam kemenangannya. Dan orang-orang munafik di sini berbuat ulah dan diceritakan dalam Al-Quran. Jadi intinya boleh sholat, boleh juga sekedar berdoa. Karena Nabi pernah hanya berdoa, kemudian turun hujan. Ya. Nabi juga pernah sholat, kemudian turun hujan. Allah. Cukup? Monggo mas. Biasanya setelah salam dalam sholat jenazah itu imam memimpin atau membacakan doa-doa tertentu. Adakah suatu tuntunan dari Rasulullah baik doa maupun perintah? Ya. Terima kasih. Sebenarnya doa itu sudah dibaca semuanya di dalam sholat itu, baik doa untuk Ismail maupun doa untuk kita. Maka yang sunnah adalah nanti lagi setelah selesai pemakaman didoakan lagi. Ya, nah, cuman mungkin sebagian kaum muslimin ingin mendoakan lagi. Ya, nah di situ dari masuk tidak disyariatkan karena Nabi tidak mencontohkan mendoakan setelah salatnya. Nabi mencontohkan ketika selesai dimakamkan, Nabi mengatakan dengan tegas, sekarang saudaramu ini sedang ditanya, maka mintalah kepada Allah agar dia mendapatkan ketetapan hati dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka kemudian Nabi memimpin doa pada saat itu. Jadi doa dalam sholat dan doa nanti setelah dimakamkan. Ya. Kita tidak mungkin mengatakan itu salah, ya. Tapi karena itu sudah selesai salam, ya boleh saja. Cuman kalau ingin mengikuti sunnah Nabi secara tepat, karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang doa setelah salam itu, maka kita memilih untuk tidak mendoakan pada saat itu. Bukan berarti kita tidak mau doakan, tapi kita pilih mendoakan sebagaimana yang Nabi tempatkan doanya di mana. Nah, ini namanya mengikuti sunnah sesuai dengan yang Nabi lakukan. Allah. Ya, Allah. Yang digambarkan dalam video sholat jenazah
di situ mayatnya tidak ditutup kain atau berandal biasanya di itu mana yang lebih baik itu seperti yang dalam gambar tadi atau yang ditutup? Ya, kalau sudah dalam keranda tidak usah dibuka. Tapi kalau belum dalam keranda cukup seperti tadi. Ya. Yang penting posisi imamnya. Ya, yang membedakan posisi imam itu kalau jenazah laki-laki persis sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan sejajar dengan lambungnya atau dengan perutnya. Itu saja yang membedakan. Adapun tertutup dengan keranda atau tidak itu tidak masalah. Ya. Yang penting sudah dikafani. Tidak boleh disolatkan sebelum dikafani. Karena urutannya memandikan, mengafani, menyolatkan baru memongkalkan. Selama belum dikafani jangan disolati dulu. Ya, jadi setelah selesai dikafani baru boleh disolatkan. Apakah dalam kapan tidak ada penutupnya atau dalam kapan yang ada tutupnya seperti keranda dan rendangnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita masuk pada putusan-putusan tentang menguburkan. Bagaimana mengantarkan jenazah itu juga ada sunnahnya, tidak hanya saat menguburkan ya, tapi perjalanan itu sebelah mana yang disunahkan, apa yang disunahkan ketika kita berjalan, apakah ngobrol-ngobrol ya, atau membaca bacaan-bacaan yang mengingatkan kita akan kematian dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan, bulan Oktober. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.